Eyang Cerita mempersembahkan cerita silat legendaris yang berjudul Api di Bukit Menoreh. Cerita fiksi ini berlatar belakang berdirinya Kerajaan Mataram. Selamat membaca dan mendengarkan. Bagaimana sahabat Agung Sedayu semuanya, Eyang doakan semuanya dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Mari kita dengarkan cerita silat legendaris. Api di Bukit Menoreh. Episode 37 Bab 7. Tak ada yang dapat dilakukan, selain memenuhi perintah itu. Tetapi sudah tentu ia sendiri tidak dapat membiarkan Pandan Wangi dalam keadaannya. Karena itu, maka diperintahkannya isyarat pengunduran diri itu kepada seorang penghubung. Maka sejenak kemudian, isyarat itu telah sampai kepada hampir setiap telinga di dalam pertempuran itu. Tetapi bukan saja telinga para pengawal tanah perdikan Menoreh, namun juga telinga lawan-lawan mereka, sehingga sesaat kemudian terdengar mereka berteriak-teriak, "Jangan lepaskan kelinci-kelinci itu untuk melarikan diri." Tetapi kekuatan mereka sebenarnya tetap seimbang. Sebenarnya pasukan Menoreh tidak berada dalam keadaan yang terlampau sulit. Namun apabila sebentar lagi pasukan Sidanti datang, maka keadaan pasti akan segera berubah. Karena itu, sesaat kemudian medan pertempuran itu pun segera bergeser. Orang-orang Menoreh mencoba menarik diri mereka ke dalam kedudukan mereka yang baru. Setiap kali mereka mundur beberapa langkah, mereka harus berhenti untuk meneruskan perang rubuh yang dahsyat itu. Setiap kali mereka masih juga harus membalas setiap serangan yang ganas dengan perlawanan dan serangan-serangan yang kasar pula. Pandan Wangi sendiri mencoba mengikat Pedasura dalam perkelahian, supaya orang itu tidak berkeliaran. Selama pasukannya mengundurkan diri, Pedasura akan dapat menjadi seorang pembantai yang mengerikan, apabila tidak seorang pun yang mengikatnya dalam pertempuran yang tersendiri. Setiap kali ia memang berusaha untuk menahan arus para pengawal Menoreh yang menempatkan diri mereka pada keadaan yang mapan. Tetapi betapapun Pandan Wangi berusaha, namun Pedasura pada dasarnya memang mempunyai beberapa kelebihan daripadanya, sehingga setiap kali Pandan Wangi selalu terdesak. Untunglah, bahwa kelompok kecil yang dibuatnya masih tetap tidak terpecahkan, meskipun beberapa orang daripadanya telah terluka dan bahkan menjadi korban. Namun mereka masih tetap mampu untuk melawan Pedasura bersama-sama. Namun Pedasura bukanlah seorang yang begitu saja membiarkan dirinya berada dalam suatu keadaan yang tidak diinginkannya sendiri. Ketika arena itu telah bergeser semakin jauh, maka tiba-tiba ia meloncat sambil memekik, menyerang Pandan Wangi dengan kecepatan yang tidak terduga-duga. Pandan Wangi yang terkejut mengalami serangan itu, dengan serta-merta meloncat jauh-jauh untuk menghindarkan dirinya. Namun kesempatan berikutnya telah dipergunakan oleh Pedasura. Tiba-tiba ia meloncat ke arah yang lain, memecah kepungan kecil yang memagarinya langsung masuk ke dalam perang rubuh yang hiruk-pikuk. Pandan Wangi terkejut melihat sikap itu. Sudah tentu ia tidak akan dapat membiarkannya. Orang itu terlampau berbahaya. Dengan ilmunya, ia akan dapat membuat korban yang tidak terhitung di antara orang-orang Menoreh, seolah-olah tidak seorang pun yang akan dapat menahannya. Karena itu, maka Pandan Wangi pun segera mengejarnya, masuk ke dalam peperangan yang semakin menggila itu. Tetapi dengan demikian, Pandan Wangi telah meninggalkan kelompoknya. Ia seakan-akan telah menyerahkan dirinya untuk bertempur seorang melawan seorang dengan Ki Pedasura. Dan itulah yang memang diharapkan oleh pemimpin pasukan Sidanti yang buas itu. Dengan demikian, ia akan mendapat kesempatan untuk menjatuhkan Pandan Wangi dan membinasakannya. "Tidak," berkata Pedasura itu di dalam hatinya, "sayang kalau anak manis itu terbunuh. Aku harus memancingnya dan melumpuhkannya. Aku ingin menangkapnya hidup-hidup." Ternyata bahwa Pandan Wangi telah benar-benar lupa diri. Ia ingin pasukannya segera terbebaskan dari perang rubuh ini dan berhasil menghindarkan diri. Menurut pengamatannya, pasukan lawan yang telah kelelahan ini pun pasti tidak akan mengejarnya terus. Apalagi kekuatan mereka masih tetap seimbang. Asal Ki Pedasura dapat ditahan untuk tidak mengacaukan penarikan pasukan Menoreh, maka kemungkinan untuk melepaskan diri dari peperangan ini cukup besar. Tetapi pada suatu saat, Pandan Wangi itu harus menyadari
bahwa tiba-tiba saja ia telah berhadapan dengan Ki Pedasura seorang diri. Di sekitarnya orang-orang menoreh sedang sibuk menghadapi lawan masing-masing. Ki Pedasura yang telah berhasil memisahkan Pandan Wangi dari kelompoknya itu, kini berdiri tegak sambil tertawa. Suara tertawanya benar-benar sangat menyakitkan hati. Sepasang matanya yang liar kemerah-merahan seakan-akan memancarkan api yang aneh dari dalam hatinya. "Nah, ternyata kau selalu mencariku. Kemana aku pergi?" desis orang itu. Pandan Wangi tidak menjawab, tetapi ia harus mengatur dirinya, supaya ia tidak tenggelam dalam perasaan ngeri menghadapi orang yang terlampau buas ini. Sedang kekasaran dan kekerasan yang telah terjadi di sekitarnya, masih berlangsung terus. "Menyerahlah anak manis," terdengar suara Pedasura di antara suara tertawanya. Terasa bulu-bulu di tengkuk Pandan Wangi meremang. Ia sebenarnya tidak takut menghadapi senjata Pedasura yang mengerikan itu. Sampai mati pun ia tidak akan ingkar, karena ia memang merasa bertanggung jawab. Sebagai seorang anak kepala tanah perdikan, maka adalah tugasnya untuk ikut serta mempertahankan tanah ini. Tetapi melihat sikap Pedasura itu, Pandan Wangi benar-benar dijalari oleh perasaan ngeri yang dahsyat. Karena itu, maka ketika suara tertawa Pedasura meninggi, tiba-tiba saja Pandan Wangi meloncat dan menyerangnya, seperti angin prahara. Pedasura terkejut mengalami serangan itu. Serangan Pandan Wangi benar-benar berbahaya. Jauh lebih berbahaya dari 3-4 orang pengawal tanah perdikan menoreh yang lain. Sehingga karena itu, maka suara tertawanya terputus dengan tiba-tiba. Dengan dada yang berdebar-debar ia meloncat menghindarkan dirinya. Namun agaknya Pandan Wangi tidak memberinya banyak kesempatan. Serangan berikutnya telah melandanya, bertubi-tubi susul menyusul. Tetapi Ki Pedasura adalah orang yang jauh lebih banyak menyimpan pengalaman di dalam dirinya. Itulah sebabnya, akhirnya ia mampu pula untuk mengelakkan serangan-serangan Pandan Wangi, dan menemukan kesempatan untuk menghadapinya. Sehingga sejenak kemudian, mereka telah terlibat di dalam perang yang sengit, seakan-akan mereka tengah berjanji untuk melakukan perang tanding di tengah-tengah hiruk-pikuknya perang brubuh itu. Namun sekali lagi Pandan Wangi harus mengakui, bahwa kemampuan Ki Pedasura memang berada di atas kemampuannya, meskipun tidak terlampau jauh. Dengan demikian, maka sejenak kemudian Pandan Wangi sudah harus memeras segenap kemampuan yang ada padanya, untuk bertahan dari serangan-serangan Pedasura yang melandanya seperti banjir bandang. Apalagi sikap Pedasura benar-benar memuakkannya, sehingga sebagai seorang gadis, maka mau tidak mau perasaannya ikut serta menentukan akhir dari perkelahian itu. "Kau memang garang anak manis," suara Pedasura terasa menggores hati setajam ujung tombak. "Menyerahlah. Aku tidak akan membunuhmu. Kau akan mendapat banyak kesempatan untuk hidup dan menikmati kehidupan." Pandan Wangi menggeram. Ia mencoba mengerahkan segenap kemampuannya. Ilmu yang telah diterimanya dari ayahnya, telah dituangkannya dalam perkelahian itu, tetapi ternyata bahwa ia masih terlampau hijau. Ia masih mempergunakan setiap unsur gerak dari perguruan menoreh dengan las-lasan. Ia masih belum menemukan kemantapan dalam hubungan setiap unsur yang ada, sehingga orang-orang yang telah dipenuhi oleh berbagai macam pengalaman di medan-medan perang, dalam benturan seorang melawan seorang, seperti Ki Pedasura itu, segera saja dapat menemukan segi-segi kelemahannya. Dengan demikian, maka semakin lama menjadi semakin jelas, bahwa Pandan Wangi tidak akan dapat lagi melepaskan dirinya dari malapetaka. Ia tidak dapat mengharapkan bantuan dari siapapun. Orang-orang di dalam kelompok kecilnya, yang telah disusun untuk melawan Pedasura, tidak segera dapat menemukannya di dalam perang brubuh itu, karena setiap saat mereka akan menemukan lawan-lawannya sendiri. Namun dalam pada itu, rencana pasukan menoreh untuk mengundurkan diri itu pun agaknya semakin lama menjadi semakin lancar. Usaha-usaha mereka untuk melepaskan setiap hambatan agaknya akan segera berhasil. Di saat-saat terakhir mereka harus menarik diri masuk ke dalam padukuhan kecil yang semula mereka pergunakan untuk menunggu pasukan Pedasura. Mereka reneng harap, bahwa mereka akan segera mendapat kesempatan berikutnya, meninggalkan padukuhan kecil itu, dan bergabung dengan pasukan yang lain yang telah lebih dahulu mengundurkan diri. Ki Pedasura yang melihat arena semakin bergeser menjauh, menjadi ragu-ragu. Apakah ia harus mengejarnya terus atau membiarkan mereka meninggalkan arena? Semula timbul niatnya untuk mencari korban sebanyak-banyaknya di saat-saat orang-orang menoreh menarik dirinya. Tetapi dengan demikian,
maka Pandan Wangi pun akan mampu berbuat serupa di antara anak buahnya. Karena itu, maka akhirnya ia memutuskan untuk membiarkan saja lawannya mengundurkan diri. Pasukannya sendiri sudah terlampau lelah pula. Sehingga kemudian katanya di dalam hatinya, aku hanya bertugas menarik perhatian pasukan menoreh. Kini agaknya si Danti telah berhasil menduduki padukuhan induk, meskipun ia tidak melakukan pengejaran. Karena itu, maka tugasku kali ini sudah selesai, biar sajalah orang-orang itu melarikan diri. Dengan mengejar mereka, maka korban pun akan menjadi semakin banyak jatuh di pihakku. Bagiku agaknya lebih baik menangkap anak Raja Wali ini saja untuk mainan. Dengan demikian, maka pedasura itu sama sekali tidak peduli lagi kepada pasukan menoreh yang semakin lama semakin surut. Namun dengan demikian, maka Pandan Wangi itu pun terpisah semakin jauh dari orang-orangnya. Beberapa orang yang merasa ikut bertanggung jawab atas pasukan menoreh telah bekerja mati-matian untuk menyelamatkan pasukannya. Tetapi beberapa orang yang lain, dengan hati berdebar-debar mencoba untuk menemukan Pandan Wangi yang sedang bertempur melawan Ki Pedasura. Tetapi usaha yang demikian bukanlah usaha yang mudah. Sementara itu, Pandan Wangi sendiri sudah terlampau sulit untuk mencoba melepaskan diri dan mundur bersama-sama pasukannya. Pedasura agaknya benar-benar berusaha untuk menahannya, supaya ia terpisah dari seluruh anak buahnya. Dengan demikian, maka Pandan Wangi itu akan segera dapat ditangkapnya. Karena itu, justru Pedasura mengharap agar orang-orang menoreh yang masih ada di sekitarnya segera meninggalkan arena. Sebenarnya lah keadaan Pandan Wangi semakin lama menjadi semakin sulit. Semakin lancar usaha pasukan menoreh mengundurkan diri, maka keadaannya pun menjadi semakin berbahaya. Ia sadar sepenuhnya, apa yang akan terjadi atas dirinya, apabila ia tertangkap hidup-hidup. Ia sadar bahwa mati akan lebih baik baginya, daripada ia dapat ditangkap oleh Ki Pedasura. Perang berubuh itu pun semakin lama semakin jauh bergeser. Tetapi Pedasura tetap berusaha menahan Pandan Wangi. Gadis ini akan kelelahan, desis Pedasura di dalam hati. Dan usaha itu agaknya tidak sia-sia. Semakin lama tenaga Pandan Wangi yang belum menemukan saluran sewajarnya itu menjadi kian surut. Perlawanannya pun menjadi semakin lemah. Tetapi ia sudah bertekad untuk mengakhiri perkelahian itu dengan melepaskan nyawanya. Sejenak kemudian terdengar Pedasura tertawa. Suaranya meringkik seperti suara hantu di pekuburan. Mengerikan sekali. Namun tiba-tiba suara tertawanya itu terputus. Sesaat udara malam digetarkan oleh suara seruling yang melengking. Pendek, namun pengaruhnya terlampau dalam menggores di dinding hati Pandan Wangi. Ia tidak tahu, kenapa di luar sadarnya tumbuhlah suatu pengharapan. Pengharapan yang tidak dapat dimengertinya. Sekilas angan-angannya segera hinggap pada seorang gembala yang selalu bermain-main dengan serulingnya. Tetapi sesaat kemudian dadanya yang berdebar-debar menjadi semakin berdebar-debar. Diingatnya kembali apa yang baru saja dilakukan oleh gembala itu. Sebelum terjadi peperangan ini, maka gembala itu telah berkeliaran di daerah-daerah terlarang. Sehingga tidak mustahil, bahwa gembala itu adalah salah seorang petugas sandi dari orang-orang liar yang tidak dikenal ini. Sikapnya sama sekali berbeda dengan orang-orang ini, ia mencoba membedakan sifat-sifat pada gembala itu. Namun kemudian dijawabnya sendiri, seorang petugas sandi harus mampu berbuat apa saja. Mencela putra, mencela putri. Dengan demikian, maka Pandan Wangi yakin, bahwa gembala itu datang untuk membantu Pedasura menangkapnya. Aku akan mati di peperangan ini, berkata Pandan Wangi di dalam hatinya, itu akan jauh lebih baik daripada tertangkap hidup-hidup. Tetapi ia heran melihat sikap Pedasura. Ternyata orang itu pun menjadi heran mendengar suara seruling yang melengking pendek, sehingga karena itu, maka pertempuran itu pun terhenti karenanya. Sejenak kemudian, di bawah cahaya bulan bulat di langit, seseorang meloncat dari balik pematang langsung berlari-lari kecil menuju ke arena pertempuran antara Pandan Wangi dan Pedasura. Di tangan kirinya ia menjinjing sebatang seruling kecil, seruling yang hampir tidak pernah terpisah daripadanya. Perkelahian yang dahsyat, desisnya ketika orang itu sudah berada beberapa langkah saja dari Pedasura dan Pandan Wangi. Kemudian ia pun berhenti dan berdiri tegak seperti patung. "Siapakah kau?" terdengar Pedasura menggeram. Pandan Wangi yang hampir saja bertanya tentang gembala yang menggenggam seruling itu telah mengurungkan niatnya.
Semula ia ingin langsung menuduhnya, sebagai petugas Sandi Sidanti. Tetapi menilik pertanyaan Pedasura, maka ada kemungkinan lain yang tidak dimengertinya. Karena itu, maka ia pun berdiam diri sambil menunggu jawaban orang berseruling itu. Karena orang itu tidak segera menjawab, maka Pedasura mengulanginya, "Siapa kau, hei?" "Gupita, seorang penggembala," jawab orang itu. "Apa maksudmu datang kemari dan menghentikan perkelahian ini?" "Aku ingin memberitahukan kepada Pandanwangi, agar ia segera meninggalkan arena ini. Lihat, sebentar lagi pasukannya akan segera hilang di dalam padukuhan itu. Kalau ia masih saja bertempur, maka sebentar lagi ia akan terjebak. Orang-orangmu pasti tidak akan terus-menerus mengejar orang-orang menoreh. Pada suatu ketika mereka akan kembali kemari dan bersamamu beramai-ramai menangkap Pandanwangi. Bukankah begitu?" "Persetan," Ki Pedasura menggeram, "apa pedulimu? Tidak sepantasnya Pandanwangi jatuh ke tangan orang-orang gila semacam kau, Ki Pedasura. Lalu, apa maumu?" Bersambung 37 bab 8. Bagikan. Klik bagikan untuk banyak pembaca Sare ke media sosial Facebook, Twitter dan lain-lainnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baca jilid berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.